Abu Nawas dan Sumur yang Menangis. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika angin gurun membawa aroma bunga jeruk dan bayangan menara bergoyang di permukaan sungai Tigris, seorang petani datang berlari-lari menuju istana. Nafasnya naik turun seperti kambing yang dikejar singa, jubahnya berdebu dan suaranya bergetar saat ia berseru, "Tuanku Khalifah, pertolongan, pertolongan!" Para penjaga menahan petani itu agar tidak menerobos balairung, namun melihat wajahnya yang pucat laksana kain kapuk, mereka pun membawanya masuk. Di dalam balairung, Khalifah Harun al-Rashid tengah memeriksa gulungan peta wilayah. Mendengar teriakan petani, beliau mengangkat kepalanya. "Ada apa?" tanya Khalifah. "Mengapa engkau berteriak seperti onta yang kehilangan karung kurma?" Petani itu sujud. "Ampun tuanku, sumur di ladang hamba menangis." Khalifah mengerutkan kening. Para menteri saling berpandangan. Sebagian menahan tawa, sebagian lain mulai membayangkan jin berjubah panjang bersemayam di dalam sumur itu. Khalifah menepuk sandaran singgasananya. "Panggil Abu Nawas. Bila perkara ini terlalu aneh untuk akal manusia, maka dialah yang paling cocok menghadapinya." Demikianlah, tak lama, Abu Nawas memasuki balairung dengan langkah tenang, seolah sedang menuju jamuan makan, bukan menghadapi sumur menangis. Ia membungkuk hormat. "Tuanku, hamba datang membawa akal seadanya. Apakah masalahnya sebesar gunung atau sepele seperti kerikil di sandal?" Khalifah menunjuk petani. "Sumurnya menangis." Abu Nawas menatap petani itu lama, lalu berkata pelan, "Apakah itu sumur atau istri yang sedang marah?" Semua menahan tawa, termasuk Khalifah yang menutupi mulutnya dengan tangan agar terlihat tetap berwibawa. "Pergilah kau periksa sendiri," perintah Khalifah. "Bila benar sumurnya menangis, tenangkan dia. Bila tidak, buat aku tertawa." Abu Nawas meletakkan tangannya di dada. "Dengan senang hati, tuanku." Matahari mulai naik tinggi ketika rombongan berangkat. Abu Nawas, petani, dan beberapa penjaga. Di sepanjang perjalanan, petani itu terus saja merintih ketakutan. "Bagaimana bila sumur itu benar-benar diselimuti jin?" katanya. Abu Nawas menjawab santai, "Jin pun tidak mau tinggal di sumur yang sempit. Mereka lebih suka tempat luas, seperti istana, lebih banyak makanan." Petani makin pucat. Saat tiba di ladang, terdengar suara lirih seperti rintihan. Suara itu datang dari dalam sumur. Petani langsung bersembunyi di belakang Abu Nawas. "Itu dia, Tuan. Dengarkan, bukankah itu suara yang mengerikan?" Abu Nawas mencondongkan kepala. Memang terdengar suara lirih, pelan, memanjang, seakan ada yang kelelahan dan putus asa. Jika ini suara jin," kata Abu Nawas, "maka jinnya sangat payah. Suaranya seperti kambing yang sedang belajar bernyanyi." Para penjaga langsung menutup mulut agar tidak tertawa keras. Abu Nawas mengambil tali panjang, mengikatkan ke pinggangnya. "Turunkan aku perlahan. Bila aku berteriak, tarik aku cepat. Bila aku tidak bersuara, tarik lebih cepat lagi." Para penjaga saling memandang, setengah serius, setengah tertawa. Abu Nawas pun turun perlahan. Dari bawah sumur terdengar suaranya, "Lebih pelan, ini sumur, bukan jurang." Beberapa saat kemudian, sunyi. Lalu terdengar suara hewan kecil. Kemudian suara Abu Nawas, "Tarik aku, tarik, sebelum ia mengira aku makanan." Para penjaga menariknya hingga ia muncul lagi di permukaan sumur dengan wajah penuh tanah, namun senyum lebarnya tidak hilang. Petani menelan ludah. "Bagaimana Tuan Abu Nawas? Apakah sumurku dirasuki jin ataukah roh leluhur marah?" Abu Nawas menepuk-nepuk bajunya.
Tidak ada jin, tidak ada roh. Yang ada hanyalah seekor kambing tetanggamu yang jatuh ke dalam sumur. Petani melonyoh. Kambing? Kambing siapa? Abu Nawas menjawab tenang. Kambingmu sendiri yang bernama Butaki, bukan? Petani langsung menepuk jidat. Astagfirullah, memang Butaki hilang 2 hari lalu. Abu Nawas mengangguk. Ia tidak menangis, ia hanya kelaparan, tapi suaranya bergema di dalam sumur sehingga terdengar seperti tangisan manusia. Kabar itu cepat sampai ke istana. Khalifah memerintahkan kambing itu diangkat. Ketika Butaki keluar dan langsung mengembik keras, Khalifah tertawa terbahak-bahak sampai kursi singgasananya bergoyang. "Jadi, sumur yang menangis hanyalah kambing lapar?" tanya Khalifah sambil terpingkal. Abu Nawas mengangguk. "Benar, tuanku, dan kambing ini lebih jujur daripada sebagian manusia. Ia merintih bila lapar, bukan bila ingin menghindari tanggung jawab. Para menteri hanya bisa menunduk, takut terkena sindiran." Khalifah berkata, "Abu Nawas, engkau telah membuat perkara besar menjadi ringan dan perkara kecil menjadi mengandung hikmah." Abu Nawas menjawab, "Tuanku, kadang-kadang suara yang kita anggap sebagai tanda bahaya hanyalah suara perut yang kosong, baik manusia maupun kambing." Dan kisah itu menjadi bahan tawa sepanjang musim bahwa hanya Abu Nawas yang bisa membuat kambing lapar menjadi pelajaran kehidupan dan sumur menangis menjadi bahan gelak tawa seisi istana. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.